قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan mengangkat video dari Ustadz Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala, mantan orang NU kaum muslimin, di mana beliau ini saat ini sedang difitnah oleh orang-orang aswaja kaum muslimin. Difitnah bahwasanya Ustadz Zainal Abidin ini adalah orang radikal kaum muslimin, atau dai yang radikal, mengajarkan kekerasan kaum muslimin. Karena video Ustadz Zainal Abidin ini di framing, ya, video kajian Ustadz Zainal Abidin di sesi tanya jawab dipotong, kemudian di framing bahwasanya Ustadz Zainal Abidin ini adalah orang yang radikal kaum muslimin. Singkat penjelasan kaum muslimin, di dalam sebuah sesi tanya jawab ada seorang jamaah yang bertanya kepada Ustadz Zainal Abidin, ya minta nasihat lah kaum muslimin, ya, bahwasanya beliau ini baru belajar tentang agama Islam yang hak kaum muslimin, belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian ibunya mengancam kaum muslimin, kalau seandainya anaknya ini belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, ya, ibunya ini nggak rela. Kemudian ibunya ini mengancam kalau sampai anaknya tetap belajar, maka ibunya bunuh diri. Maka kemudian Ustadz Zainal Abidin menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu, ilmu syar'i, ilmu agama Islam, itu adalah wajib. Wajib bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi seandainya ada orang tua yang mengancam anaknya yang belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar agama Islam yang benar, kemudian diancam oleh orang tuanya, tidak boleh belajar agama Islam oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya mengancam untuk bunuh diri, maka ya biarkan. Karena apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan daripada selainnya kaum muslimin, ya. Apalagi dalam masalah prinsip, masalah menuntut ilmu, di mana ilmu itu kaum muslimin, kebutuhan manusia, kebutuhan seorang muslim terhadap ilmu itu lebih penting daripada sekedar kebutuhan makan dan minum kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu ini bersifat darurat. Ya, ini kebutuhan yang sangat mendesak, bahkan lebih daripada kebutuhan manusia, kebutuhan tubuh kita terhadap makanan. Karena tubuh manusia ini membutuhkan makanan dalam sehari itu hanya sekali atau 2 kali, mungkin 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Ya, tetapi kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah, terhadap ilmu, ini sebanyak tarikan nafasnya kaum muslimin. Ya, tarikan nafasnya bagaimana menjadi pahala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya dia berada di atas tauhid atau berada di atas kesyirikan, di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan. Dan itu semuanya dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih penting daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Sehingga tidak ada yang salah dalam penjelasan Ustadz Zainal Abidin bahwasanya ketika orang tua kita melarang kita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar agama Islam yang benar, ya, maka ya kita tidak boleh mentaati orang tua kita, meskipun apapun ancamannya. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan daripada ketaatan terhadap makhluk, ya. Akan tetapi di framing perkataan Ustadz Zainal Abidin ini, seolah-olah Ustadz Zainal Abidin ini demi untuk mengikuti sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok ini kaum muslimin, demi untuk mengikuti sebuah kelompok, meskipun orang tuanya melarang, maka larangan orang tuanya ini disuruh menghiraukan, ya. Bahkan ketika orang tuanya mengancam untuk bunuh diri, maka disuruh membiarkan. Ini kan sangat jauh berbeda maknanya kaum muslimin, ya. Ustadz Zainal Abidin menjelaskan tentang belajar terhadap Al-Quran dan Sunnah, belajar tentang syariat Islam yang hak, sementara dipelintir oleh orang ini bahwasanya Ustadz Zainal Abidin ini demi
orang untuk mengikuti kelompoknya, membiarkan orang tersebut ketika orang tuanya mengancam akan bunuh diri, maka disuruh membiarkan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ini benar-benar perkataan yang sangat batil kaum muslimin ya. Dan di sini ada video dari Ustadz Zainal Abidin yang menanggapi video dari orang tersebut kaum muslimin. Kita simak videonya. Kita sangat prihatin sekali ya ketika kita mendengar ada seorang dai yang kemudian berfatwa untuk membiarkan seorang ibu bunuh diri disebabkan karena anaknya mengikuti pengajian tertentu. Jadi ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada seorang dai yang katanya dai ya, dimana sang penanya itu seorang anak yang ibunya katanya itu melarang dia untuk hadir di pengajian tertentu dari komunitas tertentu. Kalau masih nekat maka ibunya ini akan bunuh diri. Kemudian yang sangat mengejutkan adalah jawaban dari sang dai itu, di mana sang dai itu menyuruh, yang intinya menyuruh sang anak untuk membiarkan ibunya untuk bunuh diri. Pemirsa sekalian, di Jagat Maya sepekan lalu kita mendengar berita yang sepanjang atau sependek pengetahuan kami di sini. Berita tersebut tanpa tabayun, main cut ya, main potong video apa ya, video Ustazuna nih, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizallahu Ta'ala, yang seorang yang bernama atau akun, kita dapat dari akun yang bernama Abdullah Al-Jirani atau Al-Jirani ya, yang langsung mengatakan, menyimpulkan, biarkan ibumu bunuh diri, tanda seru, terus ditambahin lagi judulnya, awas, kelompok Islam radikal. Langsung tanda panah itu menunjuk ke wajah Ustazuna nih. Nah ini sependek pengetahuan saya, dan kita hadirkan langsung narasumbernya. Kita mau tabayun sama Ustazuna. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Khair wa afiyah. Mudah-mudahan Ustaz, keluarga dan tim dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Begini Ustaz, ini akun Abdullah Al-Jirani yang menurut sependek pengetahuan kami nih Ustaz ya, langsung memotong video Ustadz yang tema besarnya biarkan ibu membunuh diri, awas paham Islam radikal. Itu ada gambar Ustadz, video Ustadz yang menjawab sebuah pertanyaan nampaknya Ustadz. Pertanyaan yang seorang yang mungkin rajin atau juga sudah dapat hidayah sunnah, namun bertanya ke Ustadz, bagaimana kalau seandainya orang tua saya melarang saya ikut kajian, bahkan sampai mengancam bunuh diri. Namun video ini Ustadz baru jawab belum sampai 2 menit lah Ustadz ya, baru 1 menitan itu langsung dipotong. Padahal jawaban Ustadz, kita bisa nanti simak jawaban beliau hampir 15 menit. Nah pertanyaan saya Ustadz, ini sudah tabayun belum Abdullah Al-Jirani ke Ustadz ini Ustadz? Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya pun baru mendengarkan nama dia hari ini. Oh, Masya Allah. Dan maksudnya mendengarkan secara lengkap. Betul, gitu betul. Ya. Dan tahu juga menyoal video ini juga dari beberapa informasi jamaah. Baik, baik. Sebetulnya saya tidak terlalu interest dengan model-model bantahan ilmiah seperti ini atau dialog ilmiah seperti ini, karena sebetulnya tidak membangun satu keilmuan yang konstruktif. Baik. Namun saya tergelitik karena ada kalimat bahaya yang diusung, yaitu apa radikal. Ya, Ustaz. Dan tampaknya dia sendiri itu enggak memahami secara utuh radikal. Coba kalau kita tengok di dalam kitab KBBI. Baik. Radikal itu memiliki 3 makna. Ya. Yang pertama, secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Baik, Nah, kalau memang seperti itu, ya bagus kan? Ya. Gitu kan gitu.
orang mengkaji sebagai seorang dai, mengkaji segala sesuatu itu harus secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Baik. Tuh. Atau makna yang kedua adalah pol, yaitu amat keras menuntut perubahan. Ini kaitannya dengan undang-undang pemerintahan. Baik. Ya, aktivis itu ya. Dan nggak ada yang salah itu kan. Ya. Yang ketiga adalah maju dalam berpikir dan bertindak. Ya. Kan gitu. Radikal. Jadi kalau sekarang dia mengetahui makna seperti ini, nggak harus sentimen dan secara sentimen menggulirkan kalimat radikal kemudian disematkan kepada saya. Tapi kalau yang dimaksud mereka radikal adalah ekstrim. Baik. Dan ini yang banyak dipahami oleh para pakar. Sekarang kita bedah radikalnya itu di mana. Ya. Apalagi dia itu tanpa tabayun, langsung menuduh, potong video saya, itu undang-undang IT-nya itu jelas. Betul. Kalau saya ladenin, orang ini bisa masuk penjara. Iya. Iya, bisa. Undang-undang Gitu kan, ITE, gitu. Ustaz ya. Iya, Jelas. bisa. Pencemaran nama baik, Ustaz. Oh iya, undang-undang ITE, Ustaz. ITE itu sangat jelas sekali, hanya memotong tanpa izin, itu sudah dikurung orang tersebut. Kan gitu. Jadi, padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Coba fasik. Masya Allah. Ya. Kepada orang fasik yang melakukan berbagai macam dosa maksiat yang besar. Ya. Itu aja kita disuruh untuk tabayun. Nah, saya melakukan dosa besar apa? Insya Allah. Walaupun ana tidak merekomendasikan diri, apalagi menyatakan sebagai manusia suci. Ya. Yang diketahui oleh Abdullah ini, saya itu melakukan dosa besar apa? Itu pun seandainya saya melakukan dosa besar, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu kan gitu. Ada hak seorang muslim. Iya, itu hak, itu adab. Bahkan surat Al-Hujurat ini diturunkan sebagai surat di dalam Al-Quran yang mengajarkan adab mendalam. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama kaum muslimin di antaranya ini. Makanya, anak nggak tahu orang ini ustadz atau tidak. Minimal kalau ustadz itu faham, ya, apa yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri. Baik, Ustaz. Beliau mengatakan, al-mu'minu waqafun hatta yatabayyan, kan gitu. Ya. Seorang mukmin itu diem. Seorang mukmin itu berhenti sampai jelas. Dengan apa? Dengan tabayun. Harusnya dia itu tabayun dulu, tanya dulu, kira-kira maksud penanya ini apa, terus yang antum pahami apa, dan kenapa antum sampai menjawab seperti itu. Betul. Itu, kan gitu. Iya, benar. Biar sama persepsinya gitu, Ustaz. Ya, karena gini ya, kalau kita lihat konteks daripada pertanyaan itu, kan ini orang-orang hijrah. Ya. Hijrah yang baru mempelajari Islam. Dan otomatis yang ketika itu saya tangkap, berarti dia itu mempelajari prinsip-prinsip agama Islam. Baik, betul. Dan itu pasti masuk ke dalam tataran mencari ilmu yang wajib. Ya. Dan secara umum Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Gimana mengatakan ya belajar itu boleh-boleh saja? Ini orang ngomong pakai dalil, pakai ilmu tidak. Baik. Jadi konteks yang saya pahami dari pertanyaan dia itu adalah menanyakan mencari satu kegiatan, yaitu mencari ilmu yang sifatnya wajib. Karena untuk mendasari, untuk membenahi penyimpangan-penyimpangan dia sebelum hijrah. Baik. Nah, akhirnya saya kaitkan ke sana, gitu loh, kan gitu. Apalagi kondisinya ada kemiripan, dan gitu, ya. Kemiripan. Terus kemudian kita sekarang ini
bantah sedikit tentang masalah. Kalau seandainya sekarang belajarnya kepada orang sufi, yaitu beda lagi. Belajar salawat-salawat bid'ah, yaitu beda lagi jawaban saya. Malah ya sebaiknya antum jangan hadir dan turutin ibu antum. Karena antum belajar perkara-perkara bid'ah, kan gitu. Benar. Ya, yang mengajarkan penyimpangan-penyimpangan, ya. Yang melanggengkan tradisi budaya, ya. Itu kalau itu yang Anda tanyakan, maka jangan hadir, turutin ibu kamu. Itu konteksnya seperti itu. Ini konteksnya dia itu menanyakan tentang masalah saya itu habis atau baru saja saya itu mengikuti kajian sunnah. Kan gitu. Benar. Kemudian ibu saya tidak menerima dan tidak setuju, tidak ridha. Itu. Makanya gimana Ustadz? Kan gitu kan. Asbabul konteks Pertanyaan. mereka bertanya itu seperti itu, ya. Baik. Di sini pertama kelirunya nggak tabayun. Yang kedua, yang namanya tadi Ustadz sampaikan menjawab sesuai konteks pertanyaan. Yang ketiga, yang namanya orang yang berbicara lebih paham yang dibicarakan ketimbang orang yang mendengar, apalagi nggak pakai tabayun. Apalagi dipotong. Dipotong. Itu. Nah, terus akhirnya Abdullah Jironi ini hati-hati nih, fitnah ini nanti. Iya, betul. Ini sudah tidak lagi dialog, ini sudah tidak lagi mencoba untuk mengangkat suatu masalah ilmiah, tetapi fitnah. Betul. Dan dia kalau faham, ya, di antara dominasi siksa kubur itu kan karena apa? Ghibah namimah. Dan yang kedua adalah tidak menjaga cipratan kencing. Coba lihat. Bagaimana dia itu ingin membantah sesuatu yang belum jelas. Akhirnya dia itu masuk ke dalam suatu larangan besar Rasulullah SAW. Nah, orang seperti ini masuk ke dalam juga firman Allah, masya'im binamim. Karena dia masya'im binamim, artinya apa? Jalan kian kemari, membawa suatu berita yang miring, berita memfitnah orang, namimah. Dengan apa? Lewat menyebarnya apa? Medsos ini. Medsos. Berita Jadi yang jalan ini memang dia tidak dianya. Yang jalan bukan badan dia, tetapi sekarang yang jalan adalah apa? Hoaxnya dia, berita bohong dia, kedustaan dia, yang menyebarkan sesuatu tanpa tabayun. Nah, itu. Nah, ini pemirsa, ini lagi-lagi apa kepentingannya? Ini video tahun 2020, Ustaz. Bulan Februari tanggal 9, beliau kajian di daerah Cikarang. Dan panjang, ada kajiannya ya, Ustaz, panjang, ada pertanyaannya juga. Jadi tolong Abdullah Jironi ini kalau bisa kontak kami kirimkan video utuhnya, gitu Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa juga. Kalau dia sekarang siap dialog dengan saya, kita akan persiapkan tempatnya dan juga majelisnya, medianya, nggak apa-apa. Ya, kalau dia ingin tabayun yang walaupun sudah terlambat. Sudah mengklaim. Tapi harusnya menarik dulu pernyataan-pernyataannya, men-take down dulu itu videonya, baru setelah itu tabayun. Kita kasih peluang. Masya Allah. Beliau kasih peluang untuk bicara, diskusi panjang kali lebar, take down dulu videonya, atau nanti bahaya loh, bisa sampai akhirat ini ujung-ujungnya nanti Ustaz. Nah, beliau juga nyampaikan gini Ustaz. Dikaidahkan ya, dikiaskan. Jadi ini karena awalnya udah salah paham, kesannya juga jadi salah nih. Mengkiaskan kalau Ustadz menyampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas itu antara iman dan kufur, kata dia wajib. Tapi ini untuk ngikutin kajian tertentu itu hukumnya yang mubah-mubah saja. Ini gimana Ustadz kaidah seperti ini? Ya, pertama orang ini tidak menghargai majelis ilmu. Ya. Kalau dia itu menghargai kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah satu kalimat yang juga untuk kita, untuk Abdullah, untuk semuanya Jironi ini.
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makanya di sini Imam Ahmad memberikan satu penegasan aslul ilmi khasyatullah. Baik. Asas daripada ilmu adalah takut kepada Allah dan yakin kalau dia itu takut kepada Allah tidak akan muncul video itu. Masya Allah. Karena apa? Ghibah. Ya. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makan daging bangkai teman sendiri. Gibahnya disiarin lagi. Iya. Dan sampai hari ini saya itu Muslim. Pemerintah juga mengakui saya itu Islam. Buktinya sampai sekarang KTP-nya itu Islam. Baik. Dan saya juga sholat 5 waktu. Saya juga sekarang haji setiap tahun. Ya. Apa yang menyebabkan dia mengeluarkan saya dari Islam sehingga adab-adab ini tidak dipenuhi? Kan gitu. Ya. Jadi ini nggak ada adab sesama kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwatun, nggak ada. Masya Allah. Terus kemudian kalau kita lihat kalimat-kalimat penghinaan juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu, ya la yaskhar qaumun min qaumin juga di situ tampak. Jadi banyak sekali penyakit hati dia, banyak sekali adab-adab yang dia nafikan, adab-adab yang sejatinya itu lebih wajib. Ya. Daripada omongan dia itu, daripada ceramahnya dia, daripada hukum dia membantah video saya. Dan gitu. Betul. Nah, kita kaitkan tentang masalah tersebut, kita baca. Baik, Ustaz. Kita ini semuanya adalah kopral. Dan pada akhirnya ketika kita memahami suatu hadis, itu bukan otak-atik otak kita saja, tetapi kita kembalikan kepada ulama. Baik, Ustaz. Oke. Hadis itu kan ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya. Saya bacakan secara lengkap. Kemudian kita lihat syarahnya para ulama. Di antaranya adalah syarahnya Syekh Mubarakfuri. Nah, kaum muslimin, kita sudah menangkap inti dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin, kaum muslimin ya. Dan yang ingin melihat video fullnya dari Ustadz Zainal Abidin, ini bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi, kaum muslimin ya. Dan kami menanggapi Abdullah Al-Jirani ini, kaum muslimin ya, berdasarkan penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin ini. Abdullah Al-Jirani ini mengukur baju orang lain di badan dia sendiri, kaum muslimin. Bagi Abdullah Al-Jirani ini, majelis taklim, majelis ilmu itu mungkin tidak terlalu penting, kaum muslimin, karena kita tahu majelis-majelisnya orang-orang yang membenci salafi itu rata-rata majelisnya bukan majelis ilmu. Ya, coba kita lihat, kaum muslimin, nggak ada. Mereka ini mengkaji Islam secara ilmiah, itu nggak ada. Sangat jarang. Ya, kalau malam Jumat mereka ya cuma yasinan, baca yasin, selesai baca yasin makan pulang. Ya, di acara majelis tahlilan sama, baca tahlilan selesai makan pulang. Mungkin yang ada ceramahnya, ada penjelasan lah dikit-dikit, dan kadang itu pun banyak ngocolnya, banyak guyonannya, banyak dagelnya. Ya paling di acara maulid, di acara Isra Mi'raj, itu pun kebanyakan nggak mendengar. Mendengar pun yang dicari yang lucu-lucu. Bukan ilmunya yang diserap, tapi lucunya yang diserap. Sehingga menganggap majelis ilmu itu ya nggak terlalu penting. Ya padahal kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kaum muslimin, bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu ini ya melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Sehingga ilmu agama ini, kaum muslimin, sangat penting. Bagaimana orang tua kita mau melarang kita untuk belajar ilmu agama yang hak, di mana ilmu itu kita mengenal Allah dan Rasul-Nya, kita mengenal ajaran-ajaran, perintah-perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Seandainya tanpa ilmu, maka kita tidak akan bisa menjadi hamba yang bertakwa. Sementara ketika ada orang yang melarang seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama Islam, maka itu namanya perintah kekufuran. Kalau sekedar meninggalkan majelis yasinan, majelis tahlilan, majelis Isra Mi'raj, majelis sholawatan ketimpringan, yaitu hal yang biasa. Meninggalkan majelis yang seperti itu hal yang biasa karena nggak ada ilmunya. Makanya Abdullah Al-Jirani ini menganggap majelis-majelis orang-orang salafi ini seperti majelisnya mereka, padahal sangat jauh berbeda.
Makanya Ustadz Zainal Abidin menjelaskan, lah kalau seandainya yang bertanya ini bertanya ketika orang tuanya melarang dia ikut majelis ketimpringan, sholawatan joget-joget, tahlilan, yasinan, Isra Mi'raj, maka jawaban Ustadz Zainal Abidin gak akan seperti itu. Ya. Akan tetapi konteks permasalahan pertanyaannya itu adalah ketika seseorang itu belajar ilmu syar'i, belajar ilmu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar ilmu bagaimana cara beragama yang benar. Lah kalau kita tidak berilmu, kemudian kita menuntut ilmu, orang tua melarang kita, maka orang tua yang berdosa. Seandainya kita mengikuti perkataan orang tua yang melarang kita untuk mencari ilmu, maka kita ikut berdosa kaum muslimin. Karena kita taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ancaman dari orang tua, ya kalau kita belajar agama Islam yang benar dilarang, maka ancaman orang tua itu ya kita abaikan. Terserah apakah orang tua tersebut yang akan menyelesaikan anaknya atau orang tuanya menyelesaikan dirinya sendiri, ya. Karena kita tetap lebih mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada seluruh makhluk. Bukankah kita mendengar, kita membaca hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak akan sempurna keimanan seseorang sebelum Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada segala sesuatu. Coba. Tapi ya kembali lagi, karena Abdullah Al-Jirani ini menganggap majelis-majelis orang-orang Salafi ini sama dengan majelisnya, kelompoknya si Abdullah Al-Jirani ini. Ya, padahal nggak sama. Kalau majelis Salafi nggak ada majelis-majelis seperti majelis yasinan, tahlilan, maulid, sholawatan ketimpringan, nggak ada. Yang dibahas di majelis orang-orang Salafi itu qala Allah, qala Rasul, qala ulama, qala sahabah, mempelajari mana syirik, mana tauhid, mana maksiat, mana taat, mana ibadah, mana bukan ibadah, mana sunnah, mana bid'ah. Itu yang dipelajari. Nggak sekedar joget-joget, ketimpringan, ya nggak sekedar baca Al-Quran, baca terus tapi tidak pernah tahu makna dari ayat yang dibaca. Ya nggak seperti itu. Lah kalau majelisnya seperti itu terus, ya pantas akidahnya nggak kuat, nggak punya dasar, nggak punya pondasi dalam beragama yang benar, karena nggak ngerti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, nggak ngerti bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, nggak ngerti bagaimana ulama, nggak ngerti. Makanya kita nggak heran kelompok-kelompok orang-orang seperti itu. Ya jangankan ancaman-ancaman orang tua yang seperti itu kaum muslimin ya, ketika dilarang ikut majelis, ya orang tuanya mengancam mau bunuh diri. Jangankan orang tuanya mengancam, kemudian mereka meninggalkan majelis. Ya, mereka ini demi budaya saja kaum muslimin, demi budaya. Agama dikesampingkan, bahkan ditinggalkan. Coba kaum muslimin. Berapa banyak budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Islam yang mereka pertahankan. Ya, ada itu budaya-budaya yang pakai mabok, ya, ditabuh gamelan, pakai mabuk, perempuan nggak nutup aurat, joget-joget. Berapa banyak yang seperti itu coba kaum muslimin? Hah? Mereka bela. Demi apa katanya? Demi budaya. Agama di mana? Ditinggalkan. Padahal itu pelanggaran syariat Islam. Ya. Ada sindennya, nyanyi-nyanyi, pakai solawatan. Padahal sindennya pakaiannya ketat, nggak tutup aurat, berdandan dengan laki-laki. Kumpulnya itu dengan laki-laki yang bukan mahram pada nabuh gamelan. Coba, yang seperti itu apa nggak melanggar syariat Islam? Melanggar syariat Islam. Tapi apakah mereka tinggalkan? Enggak. Ya. Bahkan ketika Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bab wayang, mereka tentang mati-matian kaum muslimin. Mereka geger kaum muslimin. Hah? Demi budaya, agama mereka kesampingkan. Apalagi orang tua yang seperti itu, melarang anaknya untuk belajar. Ya. Ini kan sudah kita ukurlah kaum muslimin yang seperti itu kaum muslimin ya. Kualitas akidah mereka, kualitas keyakinan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala itu kurang kaum muslimin ya. Tapi anehnya mereka ini yang mengaku paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku paling benar, mengaku ormasnya agama. Selain mereka salah semua. Selain mereka neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik kaum muslimin. Makanya kita beragama ini kaum muslimin ya harus sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Supaya apa? Akidah kita kuat. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kuat. Kita yakin
bahwasanya tidak akan sempurna keimanan kita ini kaum muslimin sebelum kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita dari segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri kaum muslimin ya. Diri kita sendiri ini kalau sudah ada seruan perintah dari Allah dan Rasul-Nya untuk mengorbankan jiwa dan raga kita, kita wajib memenuhi. Apalagi orang lain yang jelas-jelas melarang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang kita untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita bagi seorang muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bagaimana ketika ada orang melarang kita untuk melaksanakan kewajiban? Apakah kita mendahulukan kewajiban kita terhadap Allah dan Rasul-Nya? Apa kita mendahulukan ketaatan kepada makhluk? Itu ujian keimanan seorang muslim kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bisa difahami kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.